sekolah sahabat kita. Kira-kira siapa yang udah penasaran? Namun sebelum kita mulai acara perbaktian kita akan berdoa buka dulu ya. Kita bersama-sama bersatu dalam doa ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya ya, karena kita akan menghadap ke Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami anak-anak-Mu akan memulai acara sekolah sahabat kami. Dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul, tapi kami yakin percaya Tuhan akan hadir dalam setiap hati anak-anak dimanapun kami berada ya Bapak. Ya Bapak memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan khusyuk firman Tuhan di dalam YouTube ini Tuhan, agar kami juga bisa menjadi anak yang baik. Memberkati Tuhan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau mungkin sedang berhalangan sehingga tidak bisa menonton YouTube ini. Memberkati juga guru-guru kami yang sudah menyediakan acara YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Kita akan memulai acara sekolah sahabat kita. Anak-anak semua duduk dengan baik, dengarkan dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat sahabat adik-adik. Jadi judul berita mission kita pada sahabat ini adalah ingatan yang baik. Nah, di Taiwan ada seorang yang bernama Zuen. Nah, Zuen ini adik-adik suka sekali menghafalkan ayat Alkitab. Nah, dia itu adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya umur 9 tahun dan adiknya lagi yang laki-laki berumur 5 tahun. Nah, mereka bertiga ini sangat suka untuk menghafalkan ayat hafalan. Nah, dia itu mulai menghafalkan ayat hafalan waktu dia duduk di bangku kelas 3 SD. Nah, setiap malam dan setiap pagi mereka suka renungan, dan pada saat renungan mereka suka menghafalkan ayat-ayat baru. Nah, ibunya Zuen ini suka berkata kepada Zuen kalau misalnya dia menghafalkan ayat baru, dia itu akan diberikan cerita Alkitab. Jadi si Zuen ini selain suka menghafalkan Alkitab, dia juga sangat suka mendengarkan cerita Alkitab. Sehingga pada saat dia mau menghafalkan ayatnya, dia itu senang sekali karena mamanya pasti akan memberikan cerita Alkitab setelah itu. Nah, karena dia itu sangat suka untuk menghafalkan hafalan, akhirnya pendeta di gerejanya itu tahu kalau misalnya banyak sekali ayatnya hafalan yang dihafal oleh Zuen.
Nah, oleh karena itu, si Zuen ini pernah diundang untuk menghafalkan beberapa ayat hafalan di konferensi misi di gerejanya. Dan itu tuh banyak banget yang hadir. Nah, orang-orang tua dari anak-anak yang lain tuh bangga banget melihat Zuen. Mereka juga mau anaknya seperti Zuen. Akhirnya banyak juga anak-anak yang mau belajar untuk menghafalkan ayat hafalan karena terinspirasi dari Zuen. Nah, pada satu hari Zuen ini harus pindah keluar kota karena papanya dipindah dinaskan dari pekerjaannya. Nah, akhirnya dia bersekolah di sekolah yang baru dan itu bukan sekolah Advent. Nah, pada saat di sekolah, gurunya bertanya kepada Zuen dan kepada murid-murid yang di sana. Dia bilang kayak gini, anak-anak semuanya, kalian tahu nggak apa artinya berbagi? Nah, Zuen tuh langsung mengangkat tangannya, langsung dia bilang, saya punya cerita tentang berbagi ada di Alkitab. Nah, terus banyak banget murid-murid situ yang tertarik. Hah, cerita apa nih kira-kira yang mau Zuen bagikan? Zuen menceritakan tentang seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu diberikan kepada Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Anak kecil ini mau membagikan makan siangnya kepada Yesus supaya membagikan kepada banyak orang. Setelah cerita itu, makin banyak teman-temannya yang tertarik untuk mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Karena si teman-temannya di sekolahnya dan juga guru-gurunya kan belum pernah kan mendengarkan cerita Alkitab. Sehingga pada saat si Zuen memberikan cerita Alkitab, mereka sangat tertarik dan pengen tahu lebih banyak. Dan juga si Zuen jadi suka menghafal-hafalkan ayat Alkitab di depan teman-temannya. Akhirnya teman-temannya tuh senang berteman sama si Zuen. Nah, pada satu hari temennya si Zuen ini sangat sedih. Nah, kenapa sangat sedih? Karena dibilang bahwa temennya ini akan pindah keluar kota. Nah, si Zuen itu merasa kalau misalnya dia udah pernah mengalami itu, sehingga dia bilang nih ke temennya, jangan sedih, tenang, aku juga tuh dulu kayak gitu loh, makanya aku bisa ke kota ini. Akhirnya si Zuen bilang kayak gini, supaya kamu jangan sedih, biarkan aku mendoakan kamu ya. Akhirnya si Zuen mendoakan temennya, dimulai dari doa Bapa Kami. Akhirnya habis doa Bapa Kami diucapkan, Zuen berdoa untuk temannya. Nah, akhirnya temannya ini sangat sayang sama Zuen. Dan akibat Zuen berbuat baik dan suka menceritakan Alkitab kepada teman-temannya, banyak juga anak-anak di sekolahnya dan di daerah tempat tinggalnya yang suka berkumpul di rumah Zuen. Si Zuen ini adalah pengabar Injil karena gara-gara dia suka menghafalkan Alkitab dan dia juga sering bercerita tentang Alkitab kepada teman-temannya. Makanya teman-temannya itu jadi tertarik dan mau belajar lebih lagi. Nah, adik-adik, terima kasih untuk persembahan Sahabat 13-nya karena bisa digunakan untuk anak-anak di Taiwan saling mengajar dan belajar Alkitab. Sekian cerita mission kita pada Sahabat ini, kiranya Tuhan memberkati. Selamat Sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah Sahabat kita hari ini. Bersyukur untuk Sahabat yang indah, kita dapat melihat ciptaan Tuhan, tangannya yang penuh kasih, yang selalu menyertai kita. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa.
Allah yang pengasih, terima kasih untuk hari Sabat. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, agar iman kami boleh bertumbuh dari hari ke hari, karena Roh Suci bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dan kita akan teruskan pelajaran sekolah Sabat kita hari ini tentang iman yang tidak diharapkan. Ayat hafalannya terdapat dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh imannya. Dan dalam Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Poin penting dalam pelajaran sekolah Sabat kita ialah saat iman kita bertumbuh, saat itulah kesempatan kita untuk melayani. Jadi kita perlu agar iman kita tetap bertumbuh, supaya kita dapat melayani Tuhan. Nah, pada suatu hari, ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sakit dan hampir mati. Sakit lumpuh. Dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus adalah seorang tabib yang luar biasa. Tetapi dia juga tahu bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Seorang hamba ya pada waktu itu adalah seorang yang sangat-sangat hina. Karena mereka diperjualbelikan di pasar, diperlakukan dengan kasar dan kejam, dengan bengis ya. Tetapi berbeda dengan penghulu laskar Roma ini. Dia memperlakukan hamba itu dengan sangat-sangat baik. Sehingga ia mengharapkan supaya hambanya itu dapat disembuhkan kembali. Dan dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Nah, oleh sebab itu dia mencari tahu tentang Yesus. Karena dia akan datang ke Kapernaum, tempat tinggal di mana penghulu laskar ini ada. Lalu dia mencari tua-tua dari bangsa Yahudi yang mengenal Yesus untuk memohon supaya anaknya itu bisa disembuhkan. Jadi tua-tua bangsa Yahudi ini pergi mendapatkan Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, mereka katakan, Yesus, penghulu laskar ini, penghulu tentara Roma ini layak mendapat bantuan. Karena dia orang yang baik hati kepada bangsa kita. Dan dia orang yang suka memberi bantuan di dalam membangun Ka'bah Tuhan. Tapi Yesus bukan berdasarkan kebaikan hati bangsa itu. Ketika Yesus berjalan menuju rumah perwira itu mendengar dan berkata, Tuhan, saya ini tidak layak menerima Tuhan datang ke rumahku. Saya adalah seorang perwira. Saya perintahkan kepada prajurit saya, pergi, mereka akan pergi. Datang, mereka akan datang. Jadi Tuhan, katakanlah hanya sepatah kata saja, pasti hambaku ini akan sembuh. Yesus mendengar perkataan perwira itu, merasa kagum terhadap iman yang dimiliki oleh perwira itu. Yesus mengatakan tidak ada iman di negeri ini seperti iman perwira itu. Dia tidak melihat, tetapi dia percaya Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Hamba-hambanya itu memberitahukan berita yang dikatakan perwira itu.
Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa memang hambanya itu akan sembuh. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya telah dididik dari kecil mengenai pekerjaan Yesus sebagai Mesias. Diceritakan oleh nabi-nabi, diilhamkan oleh nabi-nabi bahwa Yesus adalah Mesias itu, tetapi tidak mengindahkan tentang Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Sebaliknya, perwira Roma ini sebenarnya orang kafir, tetapi dia menghargai agama orang Yahudi, melebihi agamanya sendiri. Bahkan dia percaya Yesus sebagai Mesias. Dan itulah sebabnya dia datang untuk meminta kesembuhan bagi hambanya. Hamba-hamba dari perwira itu pulang, membawa berita bahwa Yesus mengatakan bahwa hambanya itu sembuh. Memang benar, hamba itu sembuh adik-adik. Hamba perwira itu sembuh karena iman dari perwira itu kepada Yesus sangatlah besar dibandingkan iman dari orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, yang ada pada orang-orang Farisi. Jadi adik-adik, iman dibutuhkan. Imanlah yang menyelamatkan kita agar kita beroleh selamat, bukan perbuatan-perbuatan kita yang telah diperhitungkan untuk keselamatan. Yesus mengharapkan agar iman kita boleh bertumbuh, ya, sehingga mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan, sama seperti iman dari perwira Roma itu. Jadi adik-adik, baiklah kita menumbuhkan iman kita dengan belajar firman Tuhan, sehingga kita dapat menolong orang lain percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Ingatlah, penghulu laskar itu dilahirkan di dalam kekafiran. Dan dalam kerajaan yang besar saat itu, yaitu kerajaan Roma, yang dilatih sebagai tentara, seolah-olah tidak ada kehidupan yang berkaitan dengan kerohanian. Tetapi dia telah memilih untuk menjadi anak Tuhan. Terlepas dari segala rintangan-rintangan orang-orang Yahudi yang menentang kekafiran. Tuhan Yesus menolong kita adik-adik, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sampai jumpa. Tahukah kamu yang Yesus lakukan saat Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan dan memberikan teladan yang baik
selama ia hidup di dunia, menolong, menyembuhkan dan memberikan teladan yang baik bagi kita, teladan yang baik pada kita. Bagaimana ceritanya? Bagaimana cara sekolah sahabatnya? Menarik kan? Semoga apa yang sudah kita dengarkan di acara sekolah sahabat ini kita bisa membuat kehidupan kita lebih baik ya anak-anak. Kakak yakin walaupun anak-anak jauh, tapi Tuhan akan menyertai anak-anaknya yang selalu setia dalam berbakti. Oke, kita akan mengakhiri acara sekolah sahabat kita dengan berdoa tutup ya. Kak Ayu akan pimpin dalam doa tutup. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman yang begitu indah di dalam acara sekolah sahabat. Terima kasih juga Tuhan, Engkau menyediakan alat ini sebagai kami untuk memberi kesaksian. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan, anak-anak sudah dengarkan, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Memberkati orang tua kami Tuhan, yang sedang yang menjadi orang tua kami, biar Tuhan lindungi mereka. Memberkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami, biar Tuhan memberkati mereka juga. Memberkati kami anak-anak dalam masa pertumbuhan kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku angkat namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku angkat namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.